Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ila Siskawati akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu peranan sekolah dasar sebagai sistem sosial. Lingkungan sekolah secara keseluruhan merupakan suatu sistem yang terdiri dari sejumlah variabel dan faktor utama yang dapat diidentifikasikan sebagai budaya sekolah, kebijakan dan politik sekolah, dan kurikulum formal dan bidang studi. Variabel dan faktor sekolah sebagai sistem sosial itu dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kebijakan dan politik sekolah. Dengan era KTSP, kebijakan dan politik sekolah sangat menentukan ke arah mana anak didik akan dikembangkan potensinya. Yang kedua, budaya sekolah dan kurikulum yang tersembunyi atau hidden kurikulum. Budaya yang berlangsung di sekolah dan kurikulum yang tersembunyi sangat menentukan kepribadian yang dikembangkan pada lingkungan sekolah, terutama keunikan budaya sekolah yang dapat dibaca sebagai keunggulan komparatif. Yang ketiga yaitu ada gaya belajar dan sekolah. Gaya belajar dan sekolah ikut mewarnai pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Gaya belajar sekolah hendaknya diperhitungkan oleh sekolah dalam pembuatan kebijakan dan dalam menciptakan gaya atau style sekolah itu dalam menciptakan kondisi belajar yang nyaman dan akrab dengan kondisi siswa. Tentu tidak sama gaya sekolah perkotaan dengan segala fasilitas dengan gaya sekolah pada sebuah desa. Baiklah, saya Hilda Silvani akan melanjuti materi selanjutnya, yaitu yang keempat, bahasa dan dialek sekolah. Bahasa dan dialek sekolah di sini berkaitan dengan bahasa dan dialek yang digunakan di sekolah di mana sekolah itu berada. Misalnya, sekolah yang berada di Madura, mereka pasti menggunakan bahasa Madura atau logat dialek Madura. Nah, yang kelima ada partisipasi dan input masyarakat. Partisipasi dan input sekolah ikut menentukan arah kebijakan dan iklim sekolah yang akan dikembangkan. Peran komite sekolah sangat bervariasi di tiap-tiap sekolah dasar. Nah, yang keenam ada program penyuluhan konseling. Nah, di sini program bimbingan dan penyuluhan konseling akan berperan dalam menentukan kesulitan belajar pada anak, baik itu anak yang mengalami kelambatan belajar maupun anak yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, yang ketujuh, prosedur asesmen pengujian. Asesmen dan pengujian tidak identik dengan duduk di kelas saja dan mengerjakan soal dalam bentuk paper pencil test. Tetapi asesmen ini bersifat holistik yang menggambarkan kemampuan aktual keseharian siswa. Baiklah, nama saya Windy, NPM 1869807 akan melanjutkan materi. Yang ke-8, materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada semua bidang studi yang paling cocok dapat memasukkan materi budaya itu dalam pembelajaran. Perlu ada bidang studi pendidikan multikultural tersendiri di sekolah dasar. Untuk lebih mengenalkan budaya secara lebih terencana, terorganisir, dan matang, bukan sekedar dititipkan pada materi yang ada pada bidang studi yang lain. Yang ke-9, gaya dan strategi belajar. Gaya dan strategi belajar guru akan turut menentukan pendidikan anak didiknya. Guru yang sedang mengajar anak didiknya tentu syarat dengan nilai budaya. 10. Sikap, persepsi, kepercayaan, dan perilaku staf sekolah. Sikap, persepsi, kepercayaan, dan perilaku staf sekolah juga mempengaruhi kinerja sekolah. Seluruh staf yang mendukung pembelajaran akan sangat membantu menciptakan kondisi pembelajaran yang diinginkan dan begitu juga sebaliknya. Baiklah, saya Sri Handayani akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu B. Peranan sekolah dasar sebagai lembaga pengembangan budaya. Multikultural adalah suatu realita masyarakat dan bangsa Indonesia. Realita tersebut memang berposisi sebagai objek dalam proses pengembangan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan multikultural. Tetapi posisi sebagai objek yang terabaikan dalam pengembangan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran ini berubah menjadi subjek yang menentukan dalam implementasinya.
Sekalipun sebenarnya multikultural menjadi penentu dalam implementasi, tetapi tidak dijadikan landasan ketika guru mengembangkan pembelajaran. Padahal multikultural itu berpengaruh langsung terhadap kemampuan guru dalam melakukan pembelajaran, kemampuan sekolah dalam memberikan pengalaman belajar, dan kemampuan siswa dalam proses belajar, serta mengolah informasi menjadi sesuatu yang dapat diterjemahkan sebagai hasil belajar. Oleh karena itu, multikultural tersebut harus menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan filsafat, teori, visi, pengembangan pembelajaran pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan multikultural. Baiklah, saya Putri Sri Wiranda akan melanjutkan materi yaitu multikultural sebagai landasan pembelajaran, yaitu pendidikan multikultural digunakan oleh pendidik untuk menggambarkan kegiatan dengan siswa yang berbeda karena ras, gender, kelas, atau ketidakmampuan. Tujuan kemasyarakatan pendidikan ini adalah untuk mengurangi prasangka dan diskriminasi terhadap kelompok yang tertindas, bekerja atas dasar kesempatan yang sama dan adanya keadilan sosial pada semua kelompok. Yang kedua, perencanaan pembelajaran pendidikan multikultural. Secara teknis, pengembangan perencanaan dan pelaksanaan sebagai langkah kerja operasional berkenaan dengan keputusan tentang informasi dan jenis dokumen yang akan dihasilkan. Bentuk, format, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran harus dikembangkan. Pengembangan pembelajaran sebagai ide dan langkah kerja operasional diperlukan sosialisasi agar terjadi kesinambungan pemikiran-pemikiran para pengambil keputusan pelaksanaan dengan para pengembang teknis di lapangan. Baiklah, saya Agus Yameri akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu 3. Pengembangan pendekatan multikultural sebagai ide. Pengembangan pembelajaran sebagai ide adalah langkah awal yang sangat menentukan karakteristik pembelajaran di masa mendatang. Apakah yang akan dihasilkan adalah perencanaan dan pelaksanaan multikultural, perencanaan dan pelaksanaan monokultural, ataukah perencanaan dan pelaksanaan yang diberlakukan secara umum tanpa memperhatikan perbedaan kultural yang ada? Macam-macam pengembangan pendekatan multikultural sebagai ide. 1. Pengembangan pendekatan multikultural sebagai gerakan. 2. Pengembangan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sebagai proses. Ada 4 hal yang harus diperhatikan guru dalam mengembangkan pendidikan multikultural sebagai proses, yaitu 1. Posisi siswa sebagai subjek dalam belajar. 2. Cara belajar siswa yang ditentukan oleh latar belakang budayanya. 3. Lingkungan budaya mayoritas masyarakat dan pribadi siswa adalah entry behavior kultural siswa. 4. Lingkungan budaya siswa sebagai sumber belajar. 4. Langkah-langkah pembelajaran berbasis budaya menuju transformasi kurikulum multikultural di sekolah dasar. Tahap 1. Status quo atau kurikulum dominan. Tahap ini bertujuan mengasimilasi siswa yang terabaikan. Kurikulum dan pembelajaran berfokus pada strategi mengajar yang memperbaiki kekurangan atau membangun hambatan antara siswa dan sekolah. Tahap 2. Hari libur dan pahlawan. Kekuatan dari tahap ini adalah bahwa pengajar mencoba mendiversifikasi kurikulum dengan memberi materi dan pengetahuan di luar budaya dominan, dan bahwa pendekatan hari libur dan pahlawan benar-benar mudah diimplementasikan dengan hanya memerlukan sedikit pengetahuan baru. Tahap 3. Integrasi. Pada tahap integrasi, guru melampaui kepahlawanan dan hari libur dengan menambahkan materi dan pengetahuan substansial tentang kelompok bukan dominan ke dalam kurikulum. Pengajar dapat menambahkan pada koleksi buku yang ditulis oleh penulis dari kelompok lain. Baiklah, di sini saya Fetulandari akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang langkah-langkah yang keempat, yang mana belajar dan mengajar antar budaya. Guru harus mempelajari tradisi dan perilaku
budaya asal siswanya dalam upaya untuk lebih memahami bagaimana guru itu harus memperlakukan siswa. Yang kelima yaitu reformasi struktural, yang mana materi, perspektif, dan suara baru diserukan dengan kerangka kerja pengetahuan yang mutakhir untuk memberi tahap pemahaman baru dari kurikulum yang lebih lengkap dan akurat. Guru mendedikasikan diri untuk memperluas dasar pengetahuannya secara berkelanjutan melalui eksplorasi berbagai perspektif dalam berbagi pengetahuan dengan siswanya. Tahap yang keenam yaitu hubungan manusia, yang mana anggota masyarakat sekolah didorong untuk memperingati perbedaan dengan membuat hubungan lintas identitas kelompok yang berbeda. Guru memperlihatkan antusiasme untuk mempelajari tentang budaya yang lain melalui pendekatan belajar dan mengajar antar budaya. Tahap yang ketujuh yaitu pendidikan multikultural selektif. Guru dan staf memulai program temporer dan satu waktu tertentu dengan mengenal adanya ketidaksamaan dalam berbagai aspek pendidikan. Mereka dipanggil bersama-sama dalam suatu pertemuan untuk mendiskusikan konflik rasial atau mendatangkan seorang konsultan untuk membantu guru merancang perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang ditujukan untuk berbagai kelompok yang berbeda. Tahap yang ke-8 yaitu pendidikan multikultural transformatif. Pendidikan multikultural transformatif yaitu semua praktek pendidikan dimulai dengan penentuan yang sama pada semua aspek sekolah dan persekolahan dan menjamin bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk menggapai potensi sepenuhnya sebagai pelajar. Materi yang kelima yaitu strategi pembelajaran dan metode untuk humanisasi pendidikan multikultural. Menurut Bartolome, tahun 1994 mengusulkan dua model pembelajaran yang memungkinkan siswa yang tersubordinasi dari posisi objek menjadi subjek. Yang pertama yaitu pembelajaran responsif secara kultural, yang mana kesulitan akademis siswa kelompok disebabkan tidak adanya pertalian budaya atau diskontinuitas antara belajar, pemakaian bahasa, dan praktek perilaku yang ditemukan di rumah dan sekolah. Yang kedua yaitu strategi teaching. Yang kedua yaitu strategi teaching, yang mana menunjukkan pada model pembelajaran yang secara eksplisit mengajari siswa suatu strategi yang memungkinkan mereka secara sadar memonitor belajarnya sendiri melalui pengembangan monitoring kognitif, reflektif, dan keterampilan metakognitif. Itulah hasil dari materi kelompok 2. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kelima yaitu strategi pembelajaran dan metode untuk humanisasi pendidikan multikultural. Menurut Bartolome, tahun 1994 mengusulkan dua model pembelajaran yang memungkinkan siswa yang tersubordinasi dari posisi objek menjadi subjek. Yang pertama yaitu pembelajaran responsif secara kultural, yang mana kesulitan akademis siswa kelompok disebabkan tidak adanya pertalian budaya atau diskontinuitas antara belajar, pemakaian bahasa, dan praktek perilaku yang ditemukan di rumah dan sekolah. Yang kedua yaitu strategi teaching. Yang kedua yaitu strategi teaching, yang mana
menunjukkan pada model pembelajaran yang secara eksplisit mengajari siswa suatu strategi yang memungkinkan mereka secara sadar memonitor belajarnya sendiri melalui pengembangan monitoring kognitif, reflektif, dan keterampilan metakognitif. Itulah hasil dari materi kelompok 2. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.